seluruh kantor pajak yang ada di seluruh Indonesia untuk menerapkan sanksi hukum kepada mereka yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tetapi sanksi itu... Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu ya, atas nama LPPH, sama atas nama Rumah Pancasila kita minta maaf dari video yang kami tayangkan mungkin menyinggung pajak dan lain sebagainya. Kami minta maaf dari hati paling dalam. Ke depan kami akan berusaha juga untuk mengajak warga untuk wajib pajak secara baik dengan contoh dari kami sendiri juga. Pagi ini sudah kita lakukan klarifikasi dengan Pak Yusef Parira selaku pendiri dari Rumah Pancasila dan Penasihat Hukum. Di sini ternyata setelah kita lakukan komunikasi, kita temukan beberapa hal yang juga sudah kita sampaikan terkait dengan masalah administrasi di kantor. Ketika memang ada keterlambatan pelaporan dari baik dari Rumah Pancasila, LPPH, tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dengan undang-undang. Ya, artinya bukan berarti tidak disampaikan, tapi mungkin terlambat menyampaikan. Saya kira itu saja, dan ini sudah kita lakukan klarifikasi dengan baik. Selanjutnya, ya, mungkin Pak Yusef Parira akan menjadi salah satu tokoh di area ini, bisa menjadi kepanjangan tangan juga dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak yang terdaftar, baik itu di kantor pelayanan pajak Semarang Barat maupun semua secara nasional. Saya kira itu. Nah, pada saat ini ada kesempatan untuk wajib pajak, ya. Ini program nasional PPS namanya, program pengurangan sumber. Ya. Jadi ini menjadi hak setiap wajib pajak, ya, untuk mengungkapkan harta, terkait dengan harta yang memang belum dilaporkan selama ini di SPT tahunan. Ya. Di SPT tahunan. Nah, ini masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 30 sampai tanggal 30 Juni untuk melaporkan, ya. Untuk melaporkannya. Yang didapat apa, Pak? Ada denda atau tidak umpamanya? Jadi keuntungannya apa? Ya, keuntungannya ini adalah wajib pajak bisa melaporkan harta yang dimiliki, yang belum pernah dilaporkan di SPT tahunan. Tentunya dengan tarif yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan PPS. Itu saya kira itu. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kemarin, tepatnya hari Rabu ya, tanggal 22, dari kantor pajak mendatangi Rumah Pancasila, menyampaikan klarifikasi dan pemberitahuan kepada Rumah Pancasila bahwa laporan pajak terakhir dari Rumah Pancasila dan LPPH berdasarkan data yang mereka sodorkan, saya lihat dan saya baca, itu katanya tahun 2020. Sehingga mereka mengirimkan surat yang saya terima dan saya umumkan kemarin. Maka saya sebagai pimpinan Rumah Pancasila meminta maaf kepada kantor pajak. Tetapi saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh penyelenggara pajak, ya, bahwa laporan yang kami lakukan itu kami taati betul. Dan kantor pajak sendiri kemarin ketika menunjukkan laporannya jelas di situ nihil. Karena ini adalah lembaga non-profit. Maka seharusnya kantor pajak itu mengetahui secara pasti bahwa ada Rumah Pancasila, ada LPPH. NPWP kami punya, nanti akan ditunjukkan di dalam video ini karena kemarin kami menunjukkan juga NPWP kepada teman-teman dari pajak yang hadir, ya. Dan laporan kami itu berjalan terus. Yang melakukan laporan itu adalah konsultan pajak yang kami pilih dan juga kami berikan insentif ketika melaporkan pajak-pajak
baik itu untuk pajak saya pribadi, kemudian pajaknya Law Firm Josep Parera, kemudian 2 lembaga yang non-profit LPPH dan Rumah Pancasila. Sehingga Rumah Pancasila memang menyayangkannya itu adalah kantor pajak kan sudah tahu. Dan 3 bulan yang lalu itu saya itu difoto sama konsultan pajak, memegang KTP, memegang NPWP, karena saya tidak ingin hadir ke kantor pajak biar yang urus adalah konsultan saja. Sehingga sebenarnya semuanya beres. Saya yakin sebenarnya mungkin ada data yang ketelingsut di kantor pajak. Ketelingsut itu maksudnya terselip bahasa Indonesianya. Sehingga mungkin mereka menganggap belum ada laporan. Karena saya itu sangat taat pajak. Saya tidak pernah telat membayar pajak kendaraan yang saya miliki. Pajak PBB yang saya miliki. Baru 5 tahun lalu itu saya bisa beli rumah. Anda bisa bayangkan, sudah beli rumah 5 tahun, sertifikat atas nama sendiri, mau bayar pajak PBB itu tidak bisa saya. Baru bisa 2 minggu yang lalu, itu pun kita harus mengurus dari RT, RW, kelurahan, sampai ke pusat. Heran saya. Sudah begitu bayar pajak 5 tahun sekaligus ini, setelah dibayar namanya masih atas nama orang lain. Ketika kami konfirmasi loh, ini sertifikat sudah atas namanya kami 5 tahun kok namanya atas nama orang lain. Disuruh merubah sendiri dengan cara difoto lagi sertifikat satu-satu dan lain sebagainya. Ini kadang ribet, tetapi memang pajak itu wajib untuk kita bayarkan kalau kita menginginkan negara ini menjadi baik dan menjadi besar. Maka melalui video ini saya dan Rumah Pancasila ingin menyampaikan juga, pajak wajib kita bayarkan dalam hal apapun yang kita alami di rumah Indonesia. Tetapi tolong juga kepada seluruh sahabat-sahabat aparatur penegak hukum pajak, tolonglah berlaku yang arif dan bijaksana kepada setiap organisasi-organisasi sosial yang bekerja secara sosial di masyarakat. Apalagi kalau organisasi-organisasi tersebut sudah taat pajak untuk melaporkan setiap tahunnya. Kalau seumpamanya ada keterlambatan atau data-data yang terselip atau ketelingsut, bisa dibicarakan. Bukan dengan cara kemudian kita dikirimi surat teguran untuk diberikan denda. Sekalipun memang aturan perundang-undangannya seperti itu. Tetapi di dalam melaksanakan aturan perundang-undangan harus diketahui etikanya. Patut, pantas, layak, ataukah tidak. Maka ke depan Rumah Pancasila berharap, marilah kami mendukung seluruh kantor pajak yang ada di seluruh Indonesia untuk menerapkan sanksi hukum kepada mereka yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tetapi sanksi itu dijalankan secara manusiawi dalam bingkai Pancasila di negara kita. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Masalah pajak sudah selesai. Saya atas nama pribadi Josep Parera sekaligus pendiri Rumah Pancasila dan Rumah Pancasila serta seluruh sahabat Rumah Pancasila memohon maaf apabila ternyata apa yang kami sampaikan di dalam video yang lalu yang sempat menjadi viral itu menyinggung beberapa aparatur penegak hukum di bidang pajak. Semoga Indonesia menjadi lebih baik dengan cara kita saling membimbing, menegur, dan kemudian menuntun satu dengan yang lain sehingga penegakan pajak di Indonesia semakin lebih baik. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu bayar pajak. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.